Dalam Markus 15 ayat 23 dikatakan, lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Sedangkan dalam Yohanes 19 ayat 28-29 dikatakan, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Yang ingin saya tanyakan, kenapa di Markus Yesus menolak ketika diberi minum, tapi di Yohanes ia sendiri mengatakan haus dan ketika diberi minum tidak menolak. Ya memang ada dua peristiwa ya. Yesus pertama kali dikasih minum, tidak mau minum. Habis itu dia bilang aku haus dan dikasih minum, ya dia minum. Nah, sekarang saya mau bahas dua hal ini. Pertama, Yesus menolak untuk minum. Dia tidak mau minum. Tidak mau minum apa? Apa yang diberikan pada dia sehingga dia tidak mau minum? Kalau kita lihat di dalam Markus 15 ayat 23, lalu mereka memberi anggur bercampur mur. Lalu di Matius 27 ayat 34, lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Jadi rupanya minuman anggur itu adalah satu ramuan tertentu yang mengandung empedu dan mur. Dan itu untuk apa? Nah, para penafsir mengatakan bahwa itu sebenarnya adalah suatu minuman semacam bius tertentu supaya menolong orang yang tersalib supaya jangan terlalu sakit. Ya, sama seperti kita kalau mau dioperasi, dibedah, ya, kita perlu disuntikan bius supaya kita tidak terlalu sakit. Ya, atau bahkan tidak sakit sama sekali. Jadi orang yang di atas salib itu mengalami kesakitan yang luar biasa. Belas kasihan mereka membuat ramuan khusus untuk memberikan minuman kepada yang tersalib supaya sakitnya agak berkurang. Jadi di sini pemberian minum itu adalah dengan tujuan supaya Yesus itu berkurang rasa sakitnya dan Yesus menolaknya. Adalah aneh atau mengherankan bahwa ada orang yang sakit tapi menolak untuk mengurangi sakitnya. Kalau saudara ke dokter gigi, lalu mau cabut gigi, dokter mau kasih bius, saudara bilang nggak usah dok, cabut langsung aja ya. Orang bilang ke saudara gila itu ya. Nah, bisa meringankan sakit tapi tidak mau. Yesus tidak mau mengurangi sakitnya. Kenapa? Karena gini, Yesus tahu bahwa sakitnya dia itu sedang menanggung hukuman dosa kita. Dan dia mau menanggung semuanya tanpa mengurangi sedikit pun. Kalau misalnya hukuman bagi dosa manusia itu harus ditanggung 100%. Lalu gara-gara Yesus minum ramuan itu sehingga sakitnya berkurang 10% saja. Berarti dia hanya menanggung hukuman kita, rasa sakit kita karena dosa hanya 90%. Kalau dia menanggung rasa sakitnya untuk Nona 90%, sisa 10% Nona tanggung sendiri. Untuk saya, ya 95%, 5% tanggung sendiri. Maka menurut saya, saudara, tidak ada orang yang akan selamat. Kenapa? Karena 10% dosa kita saja itu sangat banyak. Kalau kita total satu hukum saja, jangan berdusta. Ya, jangan berdusta saja coba. Itu belum hukum-hukum yang lain. Berapa banyak kita berdusta? Baik berdusta untuk rencana jahat atau berdusta demi kebaikan. Atau berdusta secara tidak perlu. Sudah jam 8 belum datang, telepon tanya di mana, on the way. Ya, padahal masih di tempat tidur. Nah, model-model begitu saja kita berbohong. Orang pinjam duit, bisa pinjam duit KKU tidak punya uang. Padahal uang banyak. Coba kita total berapa banyak dosa kita dan 10% saja. Padahal satu dosa saja sudah layak membuat kita masuk neraka. Upah dosa ialah maut, bukan upah dosa-dosa ialah maut. Nah, jadi kalau satu dosa saja sudah bisa membuat kita ke neraka, 10% dari dosa kita itu masih banyak. Terlalu banyak. Jadi kalau Yesus Yesus meminum anggur itu, ya, dan hukumannya atau sakitnya berkurang sedikit saja, 10% kita menanggung bagian itu, maka tidak ada yang selamat. Jadi karena itulah Yesus mau menanggung seluruh hukuman kita. Itulah sebabnya dia tidak mau meminumnya. Makanya kita harus bersyukur bahwa saat itu dia tidak meminum. Karena kalau dia sampai minum, semua kita masuk neraka. Puji Tuhan, dia tidak minum. Sehingga kita semua bisa ditanggung seluruh hukuman dosanya dan kita bisa selamat. Ya.
Lalu kasus yang kedua adalah Yesusnya minta minum, aku haus. Ya memang kalau Yesus haus wajar. Kenapa? Dia sudah ditawan dari hari Kamis malam, dan sebagai tawanan pasti dia tidak diperlakukan dengan baik. Mungkin sekali dia tidak diberi makan, tidak diberi minum, sehingga dia menjadi haus. Kedua, kita melihat bahwa dia digiring ke sana kemari dari mahkamah agama ke Pontius Pilatus, setelah itu ke Herodes, kembali lagi kepada Pilatus, dan perjalanan ini menambah sengsaranya dia di dalam kehausan. Lalu dia harus dicambuk, dipukuli, dimahkotai duri, dan banyak darah yang menetes. Itu jelas membuat cairan tubuhnya itu habis, ya, atau keluar cukup banyak, dan itu jelas membuat kehausan yang luar biasa. Terus besok harinya, hari Jumat itu, dia harus pikul salib lagi dengan salib yang begitu berat, keliling wilayah itu, kota itu, sebelum sampai ke Golgota. Itu jelas bahwa dia tambah menderita kehausan lagi, dan dia harus tergantung di atas kayu salib sekian jam lamanya. Wajar kalau dia haus. Nah, karena kehausan itulah, maka dia berteriak, aku haus. Hausnya ini bukan haus biasa-biasa seperti ya dehidrasinya kita, tapi ini kayaknya super dehidrasi. Karena kalau kita melihat nubuatan di Mazmur 22, dibilang bahwa lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Sampai lidah melekat pada langit-langit mulut, itu gambaran kehausan yang begitu mengerikan. Nah, tapi sekarang Yesus memang haus. Tapi kenapa dia mau minum? Tadinya tidak mau. Ya, pertama dia mau minum karena itu harus terjadi, nubuatan. Ya, kalau kita membaca Yohanes 19:28 itu dia bilang, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah dia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Jadi dia ngomong aku haus, memang dia betul-betul haus. Tapi itu juga sekaligus jawaban pada nubuatan. Nubuatan di mana? Di Mazmur 69 ayat 22. Pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Itu 1000 tahun sebelum Yesus hadir di dunia, tapi ada nubuatan tentang dia. Karena itulah dia mengucapkan aku haus supaya genaplah firman Tuhan. Kedua, apakah ini tidak berpengaruh pada keselamatan kita seperti saya jelaskan pada poin pertama? Tidak. Kenapa? Karena waktu dia bilang aku haus itu didahului dengan kalimat karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Kalau tawaran minum pertama itu belum selesai. Kalau dia sampai minum, kita semua tidak selamat. Tapi karena dia tahu sudah selesai, ya sudah. Dia sekarang minta minum. Ya. Nah, karena itulah maka minumnya dia setelah segala sesuatu selesai, itu tidak ada pengaruh bagi keselamatan kita. Ya. Kalau minum yang pertama itu mempengaruhi keselamatan kita. Kalau minum yang kedua tidak mempengaruhi keselamatan kita, tapi juga adalah jawaban terhadap nubuatan. Nah, tapi apa pentingnya haus sebenarnya ya? Haus itu semacam suatu hukuman neraka. Karena kita lihat ketika orang kaya masuk neraka itu dia menderita kehausan yang luar biasa. Nah, Kristus harus haus supaya semua orang yang haus karena dosa tidak akan mengalami dahaga lagi sekali dan selama-lamanya. Karena itu kita bersyukur atas penebusan yang Kristus bikin di atas kayu salib buat kita. Jangan main-main, harus sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Dan karenanya kita tidak akan mengalami kehausan di dalam neraka dan seluruh dosa kita telah dibayar lunas oleh Kristus dan kita pasti akan diselamatkan. Ya.